mendidik kami, mengajar kami. Biarlah hidup kami senantiasa diajar, dididik, direstorasi oleh firman Tuhan yang hidup itu. Terima kasih ya Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai padang yang gersang Tuhan.
boleh dihimpunkan di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Kami hidup hanya karena anugerah Tuhan. Kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah hidup kami selama kami ada selalu untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami dalam persekutuan ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami, yang sedang bekerja dan melawat kami, yang menyembuhkan dan memulihkan kami, menegur kami dan memberkati kami. Karena kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kalau Roh Kudus berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang hina, sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Bukan hikmat dan kepandaian manusia yang muncul, tetapi isi hati Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu. Berbicaralah bagi hati kami semua Tuhan. Kami buka hati kami siap untuk belajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena diberikan kesempatan sekali lagi untuk melayani di tempat ini. Bagi Bapak Ibu mungkin yang belum kenal, saya Gembala GBI Barigas Hampalam. Dan terima kasih, yang kedua terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan. Beberapa hari lalu saya ditelepon oleh Bapak Pendeta Daniel untuk minta melayani. Saya agak menolak sebenarnya karena sudah baru minggu kemarin saya tinggalkan jemaat karena saya ada perjalanan dan kurang enak. Saya merasa terlalu takut kalau meninggalkan jemaat gitu ya. Tetapi karena dibilang Bapak Gembala yang suruh, ya mau gak mau. Terima kasih Bapak Gembala. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya langsung saja mau mengajak kita untuk belajar tentang sebuah pelayanan. Amin. Saya mengajak kita saudara yang kasih dalam Tuhan untuk membuka Alkitab kita dulu, yang saya ambil dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi apa yang akan kita bahas hari ini akan mereview juga pasal yang pertama secara singkat. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang sudah temukan katakan amin. Ya, saya membaca untuk kita, karena kalau di gereja di Hampalam kadang-kala saya ajak jemaat berdiri baca bergantian. Karena saya tahu waktu kita agak terbatas, saya mengajak kita untuk memperhatikan, saya baca untuk kita semua. Filipi 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk
membahas firman Tuhan ini di bawah tema sempurnakan sukacita dalam pelayanan. Ya. Saya kaget juga tadi karena sebelum masuk dalam ibadah ada pentabisan kembali untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para pelayan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Oh ya ada ya, saya pikir enggak ada. Ya. Pelayanan merupakan sesuatu yang khususnya pelayanan Kristen, menurut saya sesuatu yang sangat misterius, tetapi penuh sesuatu yang mungkin menghibur, ya. Nah, dalam ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, khususnya apa yang kita baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, ini merupakan harapan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dengan ayatnya yang kedua dia berkata begini, ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Makanya saya ambil temanya sempurnakan sukacita di dalam pelayanan, amin. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan utama bagi kita, ya, apa kebahagiaan seorang pemimpin atau gembala dalam melayani jemaat Tuhan? Apa kebahagiaan, apa kesenangan seseorang hamba Tuhan? Bapak Pendeta Daniel jauh-jauh setiap hari Minggu melayani di Bereng Rambang. Uang minyak berapa? Kalau kita berpikir bisnis, kembali modal enggak? Uang minyaknya, kolektor di sana ada enggak? Ya. Tapi dia melakukan dengan sukacita. Pertanyaannya apa yang mendorong itu Bapak Ibu? Ya, tentu ada sesuatu yang menjadi pendorongnya, amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kebahagiaan seorang pemimpin atau gembala dalam melayani? Nah ini yang perlu kita gali bersama-sama dalam nats ini saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Filipi pasal yang pertama, Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat di Filipi dengan rasa bangga yang luar biasa. Ya, kalau saudara membaca dalam Filipi yang pertama, dia bilang begini ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, dalam beberapa surat-suratnya kepada jemaat yang lain hampir mirip seperti ini. Tetapi berbeda dengan jemaat di Filipi. Ayat yang selanjutnya berkata, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu sekalian, kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Begini Bapak Ibu, Rasul Paulus ini punya kenangan yang istimewa dengan jemaat di Filipi. Sehingga ketika dia ingat jemaat di Filipi, dia selalu berdoa dengan gimana ya? Kalau berdoa seseorang dengan yang sangat dia senang ini, doanya sambil senyum-senyum mikirin Bapak Bapak Gembala mungkin punya kenangan yang indah. Kalau kita punya kenangan dengan seseorang mendoakan, pasti semangatnya luar biasa. Gambarannya seperti itu dengan Rasul Paulus ketika dia berdoa kepada jemaat di Filipi. Sehingga dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kalau dia ingat jemaat di Filipi, dia senang sekali, dia bangga sekali. Dan dia menyampaikan bahwa setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita, bukan dengan duka cita Bapak Ibu. Kan kita berdoa ada doanya belum mulai saja, doanya sudah menangis-menangis dulu. Artinya dia berduka cita, dia punya pergumulan berat. Tetapi ketika Rasul Paulus ingat jemaat di Filipi, dia berdoa dengan sukacita. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus ini merasa ada sesuatu yang istimewa dengan jemaat Filipi? Saya mencoba membuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, saudara. Di situ diceritakan bagaimana Rasul Paulus ini mendirikan jemaat di Filipi. Ya, dia punya kenangan manis dengan jemaat di Filipi. Yang pertama bahwa ketika dia mulai mengawali pelayanan di Filipi ini, saudara, dia bertemu dengan orang kunci. Jadi teman-teman, para pelayan yang mau membuka pelayanan cabang, berdoa supaya ketemu orang kunci, namanya Lydia. Paulus ini bertemu dengan orang kunci namanya Lydia. Dia seorang pengusaha, dia seorang cinta Tuhan. Ini dimudahkan, pelayanan Paulus dimudahkan. Dia mulai bertemu dengan Lydia, dan Lydia ini akhirnya memberi diri dibaptis sekeluarga. Satu kakak sudah menjadi jemaat gereja cabang Barigas di Filipi. Kalau kita membayangkan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata ketika satu kakak sudah mulai ada persekutuan di rumah, masalah datang saudara. Ya, ini dilematis pelayanan kita kalau buka-buka cabang, kadang-kala sudah mulai enak ada masalah.
Masalah yang pertama apa saudara? Wanita, ada yang seorang wanita yang simpatisan, yang simpati dengan pelayanan, tetapi dalam hatinya belum dilepaskan namanya roh tenung. Orang ini selalu tiap hari kemana-mana ketemu Paulus, dia bilang orang ini hamba Tuhan yang luar biasa, kalian harus ikut dia. Tapi Paulus ini risih dengan pengakuan wanita ini. Satu ketika Paulus melayani orang ini dan melepaskan. Saya percaya wanita ini menjadi jemaat yang keluarga kedua dari pelayanan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus mulai merasa unik juga ya pelayanan dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau masuk dalam pelayanan seperti Bapak tadi bilang, Bapak Gembala, jangan khawatir untuk pemeliharaan Tuhan. Jangan takut tentang hal-hal yang kita perlukan. Tuhan pasti buka jalan. Tidak selamanya akan awan mendung terus, pasti akan ada pelangi, itu kata orang di luar sana. Tetapi itu terjadi dalam pelayanan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, ketika sudah bertobat orang ini saudara, orang ini sudah dilayani, ada masalah selanjutnya. Rasul Paulus ini karena orang yang sudah terikat roh tenung ini dilepaskan dan tidak bisa bernubuat, tidak bisa meramal, tidak bisa kalau orang Dayak di sini kan nenung ya gitu ya. Tidak bisa nenung lagi, setiap tenungannya mungkin salah-salah terus itu. Yang seharusnya si Anu yang menang, dia tenung ini. Ya. Jadi orang mulai merasa rugi. Sehingga Rasul Paulus dianiaya, dia dideras sedemikian rupa. Dia dilemparkan ke dalam penjara. Di dalam penjara singkat cerita dia berjumpa dengan seorang kepala penjara yang awalnya bengis menerima Rasul Paulus. Tetapi karena Rasul Paulus berdoa menghadapi kenyataan pelayanan, mau puasa, mau menderita, mau pelayanan hujan-hujan, tidak peduli, yang penting kita melayani Tuhan yang hidup. Mereka menyembah dalam kondisi yang sangat tidak masuk akal untuk menyanyi sebenarnya. Kalau kita menyembah melayani Tuhan ketika kita berpikir di dompet kita ada uang, enggak ada masalah. Tetapi kalau kita melayani menyembah Tuhan ketika kita tidak punya 1 rupiah mungkin kita berpikir nanti lain kali saya pelayanan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ketika ada dalam penjara saudara, akhirnya bisa menangkap kepala penjara yang bengis ini. Karena firman Tuhan berkata Rasul Paulus itu dilempar oleh kepala penjara ke tengah-tengah bagian tengah dari penjara itu. Apa yang terjadi? Ya, kepala penjara ini akhirnya bertobat. Bukan cuma dia, tetapi dia berkata seisi keluarganya dia serahkan untuk dibaptis 3 kakak. Walaupun memang agak tidak semudah itu karena sang Rasul Paulus ini harus menderita luar biasa. Kemudian yang terakhir, ya, dan ini yang orang kunci. Dan teman-teman yang mungkin banyak aktif di dunia politik mungkin harus memanfaatkan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika dia Rasul Paulus di penjara, ternyata ada masalah kewarganegaraan yang tidak dipertimbangkan oleh masyarakat atau pejabat-pejabat kota. Rasul Paulus menggugat pejabat kota, dia berkata, saya ini orang warga negara Rom. Bukan hanya orang Israel, tetapi saya punya kewarganegaraan. Kalau orang Roma zaman dulu, aturannya tidak boleh menghukum warga negara Roma dengan sembarangan tanpa keputusan pengadilan. Mungkin kurang lebih sama seperti sekarang. Tetapi mereka sudah memenjarakan saya, menganiaya saya tanpa izin dari pengadilan. Saya akan gugat kalian. Jadi kaget, takut para pejabat kota ini saudara. Kaget mereka, oh ternyata dia warga negara Rom ya. Bahaya kita seperti ini, bisa dipecat jadi bupati, seperti itu ya. Akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan, singkat cerita, pejabat-pejabat kota ini datang ke rumahnya kepala penjara di mana Paulus ada di sana, meminta maaf, merendah-rendah. Kalau saudara membaca terjemahan ayat itu berkata, kepala pejabat kota itu datang merendah memohon-mohon kepada Paulus untuk supaya jangan diungkit ke atas kasus ini. Ya, kami berteman dengan Bapak. Saya mulai berpikir bahwa walaupun mungkin pejabat-pejabat kota ini bukan orang Kristen atau tidak menjadi Kristen, kalau Paulus bilang, Pak kami perlu gedung untuk ibadah, minta tolong difasilitasi. Oh iya silakan. Seperti itu. Jadi saya berpikir saudara yang kasih dalam Tuhan, pejabat kota Filipi ini akan menjadi mitranya Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada kita dalam pelayanan tidak perlu takut, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Tidak perlu takut bagaimana, pasti Tuhan akan perlengkapi kita. Nah ini latar belakang, makanya ketika Rasul Paulus mengingat jemaat di Filipi, dia senantiasa berdoa dengan sukacita. Ada pengalaman yang unik yang diterima.
Tetapi bukan cuma itu saudara, yang membuat Rasul Paulus sangat bersuka cita di situ adalah jemaat di Filipi. Yang pertama dalam ayat yang Filipi 1 ayat 6, dia bilang begini Bapak Ibu. Jemaat di Filipi sadar bahwa jemaat merupakan sebuah pekerjaan Tuhan yang akan terus berkembang. Dia bilang begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di kota Filipi maksudnya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus Yesus. Artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menanamkan kepada jemaat Filipi bahwa apa yang sedang terjadi, pertumbuhan gereja di Filipi bukan maunya Rasul Paulus semata-mata, tetapi pekerjaan Tuhan. Jemaat GBI Barigas yang ada di tempat ini dan sudah berkembang sampai kemana-mana, itu pekerjaannya Tuhan. Amin. Walaupun mungkin di situ ada unsur manajemen di mana manusia yang mengelolanya, tetapi Tuhan memakai semuanya itu. Jadi selamat datang bagi Bapak yang baru bergabung di GBI Barigas Palangkaraya. Ini keluarga Allah. Selamat bertumbuh di tempat ini. Selamat diberkati di tempat ini. Bagi Bapak jangan cuma hadir ibadah, tetapi kalau bisa serahkan diri untuk pelayanan. Nikmati mujizat demi mujizat dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menyempurnakan pelayanan itu. Sukacita pelayanan. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang membuat Rasul Paulus bersuka cita adalah dalam ayat yang pertama, dalam ayat 6 pasal 1 Filipi. Dia berkata bahwa Dia atau Kristus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Jadi artinya pelayanan ini pekerjaannya Dia, proyeknya Tuhan. Amin. Proyeknya Tuhan. Kalau saudara ada dalam pelayanan ini bukan karena semata-mata dipanggil oleh tetangga, diajak ayo kita ibadah ke gereja GBI, bukan seperti itu. Tetapi karena Tuhan yang menggerakkan orang-orang supaya saudara masuk di dalam proyeknya Dia. Amin. Itu yang membuat sukacita yang pertama. Yang kedua, jemaat Filipi sadar bahwa penderitaan merupakan jalan untuk memurnikan gereja sekaligus menjadi alat kesaksian bagi orang lain. Ini prinsip yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia sampaikan kepada jemaat di Filipi supaya mereka betul-betul sadar bahwa kalian ini satu kelompoknya Tuhan. Kalian adalah satu jemaat eklesia yang dihimpunkan oleh Tuhan dengan latar belakang masing-masing. Itu ada dalam pemeliharaannya Tuhan, dan Tuhan kadangkala izinkan penderitaan. Apa? Izinkan penderitaan memenuhi kehidupan kita. Mungkin karena baru pertama kali Bapak Ibu diibadah di tempat ini, mungkin aktif dalam pelayanan, kemudian tetangga olok-olok ke pelayanan terus setiap hari, apa yang dimakan mereka? Ya. Penderitaan harus Tuhan izinkan untuk memurnikan kita Bapak Ibu. Tetapi ketika kita tahan uji, penderitaan akan menjadi alat kesaksiannya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ini yang membuat jemaat di Filipi ini membuat bahagia Rasul Paulus. Yang ketiga, ayatnya yang ke-19, Filipi 1 ya. Nanti kita akan balik ke Filipi 2 tadi. Ayat 19 dia berkata begini. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Rasul Paulus menekankan dan mengajarkan kepada jemaat di Filipi bahwa keselamatan dan kemuliaan dari Allah akan menjadi bagian orang yang terus ada dalam proyeknya Tuhan. Artinya tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Amin. Tidak ada usaha kita yang sia-sia. Jangankan menjadi gembala, mengedar kolekte sekalipun, itu ada rezekinya, ada berkatnya. Saya ingat kemarin waktu kita hadir dalam ibadah, waktu musda gembala di Palangkaraya, di mana pejabat-pejabat GBI se-Kalteng dihimpun di sana. Ada satu penggalan khotbah Pak Ketua Sinode kita yang menyampaikan bahwa dalam pelayanan itu hamba Tuhan atau orang Kristen bukan hanya mendapat keselamatan, tetapi upah. Upah ini akan menyertai kita nanti di sorga. Seberapa banyak upahmu dan seberapa mulia upahmu itu tergantung kerelaan hatimu untuk melayani. Amin. Keselamatan dapat kita peroleh ketika kita percaya kepada Tuhan plus masuk surga. Tetapi upah itu berbeda saudara.
Semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita menuai, itu upah. Semakin banyak kita berkorban, mencucurkan air mata, yang firman Tuhan katakan akan pulang membawa berkas-berkasnya, itu upah Bapak Ibu. Amin. Jadi berbeda saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan sampaikan kepada jemaat, yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi bahwa dia bersuka cita karena 3 hal ini saudara, yang inti-intinya itu ada dalam jemaat di Filipi. Ya. Yang pertama bahwa jemaat Filipi sadar bahwa pelayanan mereka adalah pekerjaan Tuhan. Yang kedua bahwa jemaat Filipi sadar bahwa penderitaan itu bukan semata penderitaan semata, tetapi ada jalan Tuhan untuk mengikis kita, untuk membentuk kita. Sayang zaman batu akik sudah lewat. Kalau dulu zaman batu akik kita di pinggir-pinggir jalan itu dari yang sudah mengkilat, sudah dipoles sampai batunya yang gak jelas bentuknya itu dijual orang. Tetapi waktu kita mau beli batu yang jelek bentuknya ini, mungkin ada batunya, mungkin maaf kata, mungkin sama seperti tai ayam gitu kan. Dia bilang, isi penjualnya bilang, ini batu yang paling bagus Pak. Tinggal dipoles sedikit pasti bagus. Kemudian kita percaya betul seperti itu. Penderitaan itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita dikikis, kita dipoles oleh Tuhan, membuat kita mengkilat di dalam pandangannya Tuhan. Amin. Jadi jangan takut, jemaat Filipi ini menganggap sebuah penderitaan itu sebagai jalan Tuhan untuk memurnikan. Untuk memurnikan. Bagaimana cara memurnikan emas? Enggak ada cara lain. Bukan digosok, bukan. Dibakar. Amin. Kita ini emas-emasnya di tangan Tuhan. Amin. Amin. Harus siap dibakar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga yang dimiliki jemaat Filipi adalah keselamatan. Dia menyadari bahwa keselamatan yang Tuhan sediakan itu akan tetap menjadi bagian mereka. Enggak perlu takut, enggak perlu kecewa kalau menderita, enggak perlu sakit hati kalau berjerih payah, enggak perlu takut untuk berkorban. Ini 3 prinsip yang utama. Kalau gereja memiliki 3 prinsip ini saudara, yang pertama ya, tahu bahwa kita ada dalam komunitas yang benar. Yang kedua, kita tahu bahwa kita menderita itu Tuhan izinkan dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Yang ketiga adalah kita tidak akan pernah kehilangan upah kita. Maka kita menjadi jemaat yang luar biasa. Amin. Kurang aminnya. Amin. Iya. Tetapi Rasul Paulus kok bilang begini Bapak Ibu, ayat yang kedua dari Filipi 2 yang kita baca tadi, ya. Dia bilang begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Nah, ini masuk ke poinnya baru. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dasarnya ada 3. Kalau Bapak Galang ini kan tukang. Sebelum dia membangun biasanya rumah-rumah yang dibangun di atas di atas tempat yang agar rawan basah atau berlumpur, pakai ini. Bapaknya galang. Kayu itu? Cerucuk. Ya galang kan? Kayu galang ya. Orang bilang kayu galang ya atau apa ya? Galam ya. Oh maaf salah. Ya, jadi yang menjadi dasar itu 3 itu saudara yang tadi, ya. Cerucuknya itu untuk menahan fondasi bangunan kerohanian kita itu. Dan ini saja, 3 ini saja Rasul Paulus sudah sangat bersuka cita. Tetapi dia berkata untuk 3 hal poin selanjutnya berkata, tetapi sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Makanya tema khotbahnya hari ini adalah sempurnakan sukacita di dalam pelayanan, ya. Ada 3 yang perlu kita miliki, ya. Saya sampaikan dengan cepat karena waktunya terbatas. Dalam ayatnya yang kedua, Filipi pasal yang kedua, bilang begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hal yang pertama yang harus membuat kita lebih sempurna di dalam pelayanan kita, harus sehati sepikir. Amin. Sehati sepikir. Bapak Gembala bilang begini, kita juga harus ikuti. Hasil keputusan rapat pelayan memutuskan kita akan melakukan ini, kita harus sepakat. Itu yang namanya sehati sepikir. Satu hati, satu pikiran. Bukan satu hati, satu yang mikir. Tetapi sama-sama. Amin. Kan sama seperti kita menyebut orang sehidup semati.
Satu yang hidup, satu yang mati, bukan seperti itu. Ya, sehati sepikir ini maksudnya sama-sama satu rasa, satu perasaan. Jadi kekompakan diperlukan, kesatuan hati diperlukan. Karena kekuatan kita itu yang dalam pelayanan. Enggak boleh kita mungkin karena seleranya beda dengan Bapak Gembala kemudian kita memaksakan, saya enggak mau seperti itu. Saya jujur agak kaget dengan susunan acara ibadah. Ya, sudah ada doa Bapak kami di doa awal. Kalau dulu sebelum rasanya belum ya. Dan saya melihat ini kemajuan yang luar biasa dan saya akan terapkan Pegembala di Hampalam. Hal-hal yang luar biasa karena saya berpikir bahwa jemaat itu perlu dibawa untuk berkembang secara kualitas, ya. Bagaimanapun caranya. Memang waktu yang ada ini kan sangat terbatas, tetapi ternyata bisa diramu sedemikian rupa supaya unsur-unsur keimanan kita ini ada di sana. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, intinya kita harus senantiasa sehati sepikir. Amin. Amin. Sehati sepikir. Ya. Sehati sepikir di sini juga kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Ya. Harus menerima semuanya. Datang orang dengan baju yang wanginya, parfumnya luar biasa, kemudian kita perlakukan berbeda dengan orang yang bau yang hari-hari urus babi. Kita perlakukan berbeda. Nah, ini tidak sehati sepikir namanya. Kita membatasi. Jangan sampai ketika ada seorang yang datang dengan pakaian jas seperti ini, saya jarang pakai jas, Pak. Cuma karena saya tahu pelayanan di gereja induk, saya harus wajib pakai jas. Ya, karena kalau disuruh pulang Bapak Gembala, biasanya pernah dulu Bapak Gembala, mana dasimu? Pakai nedi rasanya. Mana dasimu? Enggak ada. Pulang ambil das. Kalau saya disuruh pulang ambil jas ke Kasongan, wah pusing. Lebih baik saya siapkan saja bawa jas. Tapi sebenarnya saya enggak terbiasa pakai jas. Kemarin istri sudah siapkan pakai batik. Jangan, itu gereja induk. Harus pakai jas. Iya. Jangan sampai ada orang yang datang dengan ibadah dengan pakai jas, kemudian kita bedakan dengan orang yang bajunya agak compang-camping. Kemudian ini bukan sehati namanya. Sehati itu ada menerima satu dengan yang lain tanpa melihat perbedaan. Amin. Perlu itu dalam jemaah, saudara. Dan ini yang menyempurnakan sukacita pelayanan. Ini yang menyempurnakan sukacita di dalam penggembalaan di tempat ini. Bapak Gembala kita makin tambah umur panjang karena dia hatinya senang melihat jemaat-jemaat sehati. Amin. Iya. Coba kalau satu ngomel, satu mengadu, satu begini, satu gontok-gontokan. Bapak Gembala, saya nggak tahu, bukan cuma putih rambutnya, mungkin agak ke kuning-kuning ke biru-biruan mungkin seperti itu. Ya bercanda Pak ya. Tetapi karena kita semua harus sehati, ya, maka itu membuat kita semangat. Amin. Ya, itu yang menyempurnakan pelayanan kita, sukacita di dalam pelayanan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ayatnya yang ketiga, dia bilang begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Apa itu, saudara? Yang kedua adalah jemaat Tuhan harus saling peduli satu dengan yang lain. Amin. Sama-sama katakan saling peduli. Iya, karena kita satu tubuh ini. Kita ini satu tubuh Kristus. Kalau satu yang sakit pasti merasakan juga yang lain. Tetapi kalau dia tidak merasa rasa sakit, ada yang aneh di situ. Pasti ada yang salah. Artinya dia tidak peduli. Sudah jelas-jelas ada di WA group, mohon dukung doa, saya ada di rumah sakit. Tapi enggak ada satupun penatua atau majelis atau pelayan-pelayan yang datang mengunjungi. Padahal itu sudah kode. Berarti ada yang salah. Masalah tidak peduli. Tapi waktu katakanlah orang yang cukup mampu, berduit. Siapa di sini yang boleh dikatakan berduit? Sakit. Mohon dukungan doa, saya di rumah sakit. Semua jemaat-jemaat sampai anak sekolah minggu datang ke rumah sakit. Kepeduliannya kebablasan. Tapi waktu orang yang hina, orang yang ini sudah sampaikan ke kelompok sel, ke kelompok selnya, enggak ada datang. Ada yang salah. Tapi jemaat yang mendatangkan sukacita adalah jemaat yang peduli. Amin.
Amin. Jemaat yang peduli satu dengan yang lain. Bapak Gembala hanya memantau. Oh ada siapa tadi yang kalian doakan? Anu Pak, sakit. Oh iya, sudah selesai. Gimana kondisinya? Aman Pak, kami juga sudah kumpul uang untuk dia. Wah ini peduli luar biasa. Jadi gembala tambah bahagia. Luar biasa punya domba-domba seperti ini. Amin. Iya, ini tema utama hari ini adalah sempurnakan sukacita di dalam pelayanan. Bukan kita mau terlalu menyanjung-nyanjung Bapak Gembala, bukan. Tetapi berilah kesempatan dia berbahagia. Sama seperti Rasul Paulus berkata, aku sangat berbahagia ketika mengingat kalian dalam doaku. Ketika dia menyebut nama-nama jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, walaupun saya pikir agak mustahil Bapak yang nyebut namanya satu-satu, tetapi paling tidak ketika dia ingat kita, dia mengingat jemaat-jemaat yang ada hadir dalam pelayanan ibadah, dia bahagia. Saya dalam pelayanan di GBI Barigas Ampalam, merasa bahwa belakangan ini kami mengalami banyak kejutan-kejutan. Kenapa Bapak Ibu? Karena pelayanan kami saya lapor tadi ke Bapak Gembala, berkembang walaupun tidak terlalu drastis, tetapi secara statis ada peningkatan. Dan yang luar biasanya adalah pertumbuhan jemaat dan juga peningkatan kapasitas jemaat, kemudian upaya-upaya mereka, itu membuat kadang-kala saya kaget-kaget. Banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan untuk jemaat ini. Dan saya bahagia, sebagai gembala saya bahagia. Tetapi bukan untuk kebahagiaan saya, tetapi saya tahu karena Tuhan sedang bekerja di situ. Amin. Sesekali ada jemaat-jemaat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang belum pernah ke Hampalam, ya kami sangat bangga sekali kalau bisa muncul sesekali ibadah di sana. Ya, jangan cuma tunggu musim durian. Karena kami kewalahan. Karena kami kewalahan menjadwalkan kunjungan hamba-hamba Tuhan kalau musim durian Pak Kennedy. Tapi kalau enggak musim durian kami dilupakan gitu. Bercanda ya Pak. Maksudnya silakan datang kapan saja, yang penting kasih tahu kami. Kalaupun enggak tahu silakan searching di Google GBI Barigas Ampalam, pasti akan dibawa sampai ke depan gereja. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, peduli satu diri yang lain ya. Kita harus memiliki kepedulian, jangan cuek. Karena ketika kita belajar cuek, kita menumpulkan ketajaman kepedulian kita. Orang mungkin sudah mau salaman dengan kita nggak peduli. Itu akan menumpulkan, membiasakan. Ya. Satu kali saya pulang ke Manado, saudara. Ya. Saya ditegur oleh ibu gembala saya waktu itu, karena waktu itu saya melayani di Manado dengan satu gereja Protestan, namanya Gereja Masai Protestan Umum, Gempu. Saya melayani sebagai gembala 2 tahun di sana. Kemudian waktu saya pulang praktek tahun 2000, ibu gembala bilang begini, kamu ini kok jadi cuek sekarang? Maksudnya apa? Kamu ketemu orang kok senyum saja enggak? Saya enggak sadar ternyata selama kurang lebih saya praktik di Kalimantan waktu itu, kebiasaan orang-orang Dayak yang saya tinggal itu agak cuek ya. Enggak sembarang nyapa orang kan. Dan saya juga sudah mulai terkikis sedikit kebiasaan, sedikit cuek juga. Sehingga ketemu orang ya angin-anginan. Padahal waktu kami di Sulawesi, kita enggak boleh sembarangan lewat orang, mungkin sama seperti orang Batak. Enggak boleh sembarang lewat kalau kita enggak permisi atau mungkin bicara dengan orang yang di depan kita. Tetapi waktu saya sudah cukup lama di sini, terkesan cuek. Itu yang ditangkap oleh gembala saya, kemudian saya ditegur. Saya menyadari ternyata ada kebiasaan yang ternyata sudah mulai terkikis. Nah, kurang lebih seperti itu dengan kepekaan kita, kepedulian kita. Kalau kita tidak mengasahnya hari demi hari, kita mulai tidak peduli, bahkan orang tua kita yang mungkin membutuhkan sapaan dari kita, bukan sapaan dalam bahasa Dayak ya, teguran dari kita atau mungkin sekedar say hello dari kita tidak peduli. Karena kita sudah membiasakan diri. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang peduli, amin. Jemaat yang peduli dengan temannya yang menderita, yang sakit, peduli dengan satu yang lain. Ya.
Kata peduli di sini bukan berarti harus memuaskan seluruh keperluannya, bukan. Tetapi kita tunjukkan kehadiran kita. Yang terakhir adalah ayatnya yang ke-5. Ini poin yang menyempurnakan pelayanan dari jemaat di Filipi, sebagaimana permintaan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya. Dia berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya, keterangannya itu dalam ayat 6 sampai ayat 11. Apa itu saudara pikiran yang ada dalam Kristus Yesus? Saudara bisa baca dalam ayat yang ke-6, dia berkata walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya sebenarnya Yesus ini dalam pikirannya hanya berbicara bagaimana dia menyelamatkan orang. Bagaimana dia membawa orang kepada Tuhan, bagaimana dia membawa orang-orang mengenal Tuhan. Ini ada dalam pikirannya Tuhan. Amin. Dalam pikiran kita, makanya Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran di dalam pikiran kita yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Keinginan Yesus itu merupakan menyelamatkan orang. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara secara manusia, aku ini Tuhan. Aku ini firman. Aku ini memiliki otoritas. Apa kata malaikat nanti kalau saya disalib? Belum lagi kalau saya disalib, oke kalau dengan pakai jubah kebesaran, masih enak. Kalau saya ditelanjangi gimana? Apa kata orang? Apa kata dunia kata bilang ya? Kita mulai mempertimbangkan sedemikian rupa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki pikiran-pikiran seperti cara orang dunia memikirkan, maka tidak akan pernah jadi dalam pelayanan. Pertimbangannya terlalu banyak. Ya. Kita berkunjung ke keluarga yang sakit, ada pertimbangan negatifnya. Kita berkunjung kepada orang yang kaya, gembala mendoakan Pak Daniel, doakan orang kaya atau apa dibilang orang? Datang doakan orang kaya saja, kami yang miskin gak pernah didoakan. Datang melayani orang dengan baju yang terlalu rapi, pasti bilang, pendetaku tidak bisa terlalu merendah, rapi terus pakai jas. Selalu ada negatif thinking yang kita akan dengar. Ya. Tetapi kalau dalam pikiran kita adalah pikiran Kristus, maka apapun caranya pasti kita akan mengerjakan dengan terbaik. Ya. Inti dari memiliki pikiran Kristus adalah apapun cara harus kita kerjakan untuk membawa orang kepada Kristus. Intinya. Jadi kalau jemaat semua sudah mau memberitakan Injil, menginjil kepada orang lain, ya, selalu bersaksi kepada orang lain, itu akan sangat membahagiakan. Tidak capek-capek Bapak Gembala berkhotbah, tidak capek-capek para penatua berkhotbah, supaya jemaat menginjil. Jadi jemaat Tuhan, saya sampaikan kepada kita di tempat ini, jangan cuma pikirkan bagaimana hari Minggu rutin beribadah jam 7 atau jam 10, tetapi pikirkan juga tetanggamu yang mungkin besok akan mati, atau mungkin kita yang akan mati, padahal dia menanti kesaksian kita. Pedulilah dengan orang lain. Amin. Bawa mereka kepada Kristus. Bawa mereka kepada pelayanan di tempat ini. Dan mereka pasti diperbaharui. Mereka pasti dirubahkan. Saya pikir kita jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya yang sudah cukup lama bergembala di tempat ini, banyak pengalaman-pengalaman bagaimana sebelumnya mungkin kita mau mati, tetapi ditolong oleh Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan. Dan mari kita saksikan itu kepada orang lain. Supaya orang juga menyadari bahwa terlalu banyak hal yang mustahil tetapi bisa di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan takut untuk bersaksi, karena Yesus sendiri tidak pernah takut. Tidak memusingkan pikiran-pikiran orang, tidak memusingkan apa penilaian orang. Dalam ayat yang ke-6, dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan atau sebagai status yang harus dipertahankan. Dia enggak peduli. Intinya adalah saya mau diapain kek, saya mau dibicarakan seperti apa, misi saya adalah mati untuk mereka. Memiliki pikiran Kristus itu berbicara juga rela berkorban untuk misi pekerjaan pelayanan. Amin. Nah,
Hanya sebelah sini aminnya keras. Ya rela berkorban saudara. Rela itu artinya siap. Artinya apapun yang kita hadapi, terima kasih Tuhan. Pada bulan Desember kemarin, karena saya memang bersama keluarga punya kijang tua merah. Bapak Gembala berkali-kali bilang begini, beli saja yang baru. Kasihan kau ini, bengkel terus masuk bengkel. Tetapi kelihatannya Tuhan belum izinkan kami punya mobil baru. Dengan sangat sedih kami harus menjualnya bulan Desember kemarin atas desakan istri. Saya bilang begini, karena memang ada keperluan, saya bilang begini, karena memang kita harus kehilangan satu-satunya fasilitas yang kita perlukan untuk pelayanan kita. Maka sejak kita jual mobil, kita tidak boleh komentar masalah penderitaan dalam perjalanan pelayanan. Kalau selama ini mungkin kita ke Hampalam, kamu bisa tidur di samping sopir dan bisa ngorok pas sudah sampai bangun sampai di gereja, sekarang tidak lagi. Kalau hujan, puji Tuhan. Kalau panas, puji Tuhan. Enggak boleh mengeluh karena itu keputusan kita. Dan enggak boleh ada keluhan dalam mulut kita karena kita mengerjakan untuk Tuhan. Siap. Dan puji Tuhan kami menjalaninya sampai hari ini. Rela berkorban, amin. Ini hanya contoh walaupun sebenarnya sangat kecil. Pengorbanan-pengorbanan pendiri gereja di tempat ini saya pikir lebih besar lagi. Saya enggak perlu berbicara orang-orang yang rela memberikan, merogoh kantongnya lebih dalam untuk membuat gereja seindah ini. Saya enggak perlu bilang terlalu banyak hal itu. Itu merupakan orang-orang, contoh-contoh orang-orang yang rela berkorban. Belum lagi orang-orang yang secara rutin membuat kunjungan pelayanan ke Sandung Tambun. Saya berpikir di Sandung Tambun itu jalannya gimana. Dia baru cerita saja sudah sakit perutku. Belum saya ke sana. Tadi pagi dibilang, Pak Sarman nanti sesekali ke Sandung Tambun. Haleluya. Iya, saya mau bikin alasan apa lagi nanti ya. Mudah-mudahan saya ada perjalanan ke Jakarta gitu. Jadi intinya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang membuat pelayanan kita itu semakin sempurna, mendatangkan sukacita bagi Tuhan dan juga bagi para pelayan, bagi gembala di tempat ini. Yang pertama, selalu sehati sepikir. Tidak bertengkar-bertengkar. Tidak ada yang clash atau yang lain. Kalau jemaat kompak seperti ini, gembalanya damai, tenang. Amin. Coba lihat, ada di luar sana gembala-gembala yang sakit jantung. Bukan cuma di rumahnya kelahi-kelahi, di jemaat juga kelahi. Akhirnya gembalanya didengar kabar, jatuh di WC Pak, tekanannya tinggi. Wah, jantung dia. Ya janganlah kita bikin gembala kita jantung, amin. Atau hamba-hamba Tuhan jantung, amin. Kompak-kompaklah kita di sini, amin. Iya, rukun-rukunlah kita semua. Biar Bapak Gembala semakin bahagia di usia tua. Semakin sukacita dalam pelayanan. Dia tidak bersedih ketika dia mendoakan saudara. Rasul Paulus berdoa mengingat jemaat di Filipi, aku selalu bersyukur mengingat kalian dalam doaku. Bahkan bukan hanya itu, dia berkata dalam ayat yang kedua itu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Wah, ini penggambaran yang kalau saudara membaca dalam terjemahan aslinya sebenarnya itu dalam sekali. Itu mengandung perasaan yang sangat dalam, mengandung emosi yang begitu dalam. Kalau mungkin dia meneteskan air mata, Rasul Paulus menuliskan ini dengan betul-betul rasa bangganya kepada jemaat di Filipi. Dan saya percaya jemaat GBI Barigas Palangkaraya adalah jemaat sama seperti jemaat di Filipi, yang memiliki kekompakan, yang saling peduli, yang memiliki pikiran pelayanan Kristus dalam hatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdiri, saya mengundang pemusik, kita nyanyi satu lagu dulu. Satu lagu yang kami sedang pelajari di jemaat, dan ini mau nolong kami untuk semakin kita kuat dalam pelayanan. Karena kita ada semua karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu
anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Yesus Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Tidak perlu takut tentang masalah, persoalan, bahkan beban yang timbul karena kita harus melayani Tuhan. Ingat, Tuhan menyediakan upah untuk pekerjaan hamba-hambanya yang bekerja. Bahkan firman Tuhan berkata, jerih payamu di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Segalanya bagi. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama anugerah-Mu, anugerah-Mu, diberitakan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, teguhkan kami untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Bawa kami terus melayani Tuhan. Kami bersuka cita, bergembira, bersemangat, berkobar-kobar untuk terus melayani Tuhan. Teguhkan firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Urapi dia lebih lagi, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati usaha pekerjaannya Tuhan. Terima kasih, sekali lagi kami mau memiliki pikiran Kristus dalam tugas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja lokal, di mana kami Tuhan gembalakan melalui Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami hidup dan kami mau terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Kembali kita memberikan korban syukur kita yang kedua, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh anugerah yang terbesar yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelumnya kami mau memberikan korban syukur kepada Engkau. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berikan sukacita damai sejahtera di saat kami memberi buat pekerjaan Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami Engkau buat berhasil. Terima kasih Engkau yang pertambah-tambahkan lumbung kami dengan kasih karunia anugerah-Mu di dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah itu baik. Tuhan, haleluya. Yesus kita, Yesus luar biasa. Amin. Tadi nggak tahu lah apa Pak Gembala sidang ini ada doakan pribadi, ada. Nama kau ada didoakan. Jangan kau kira nama-namanya disebut. Bukan hanya gitu, ini, bukan. Ya puji Tuhan, itu namanya gereja induk. Sungguh luar biasa Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Bahwa pelayanan itu adalah pelayanan yang sukacita. Apa namanya tadi? Temannya? Pelayan yang bersukacita. Tidak ada susah-susahnya karena kita berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, dia sudah jual mobilnya saudara, walaupun naik Honda. Memang saya bilang, kok beli mobil begini? Dua lah. Ya saya kira tahun depan sudah ada itu mobil. Haleluya. Memang saudaraku sekalian melayani itu tantangan, ya, tidak mudah kok. Tetapi kita berbahagia karena Tuhan ada bersama dengan kita. Itu sebenarnya. Tidak ada kita pergi ke lumpur-lumpur itu mencari jiwa. Makan apa sih di desa itu ya kan? Ke Hampalam, kemana-mana, Sandung Tambun, tidur di depan rumah orang. Coba bayangkan tuh. Pergi mandi di sana, mandi di sini, WC-nya di sana, kita mandi di bawah. Aduh, haleluya.
tapi semua membawa sukacita karena Tuhan yang mengutusnya. Amin. Diberkati Pak Sarman, Pendeta Sarman, oleh firman yang menguatkan kita supaya kita bersukacita senantiasa dan kita harus bersaksi. Apalagi zaman-zaman ini. Kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kita harus kuat walaupun kita sedang dibakar, saudaraku sekalian. Orang yang dibakar kelihatan dia. Bahkan dia nanti menjadi sukses setelah pembakaran itu terjadi. Haleluya. Jangan pernah bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Setia datang kepada Tuhan supaya kau dipenuhi dengan urapan, minyak urapan. Haleluya. Tuhan memberkati. Walaupun kau pulangnya nanti, mudah-mudahan tidak hujan lah ya. Haleluya. Haleluya. Yang pertama kali, kalau ada saudara yang pertama kali, saya mau berdoa buat saudara. Silakan Pak berdiri. Ya. Yang pertama kali ya. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih karena ada saudara kami yang melangkahkan kakinya ke sini. Saya yakin karena ada sesuatu yang Tuhan mau perbuat atas dirinya. Karena Engkau yang mengadakan segala sesuatu. Engkau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan Engkau yang menarik setiap orang. Engkau berkata langkah-langkah kami pun Engkau yang menentukannya. Jalan-jalan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkati dia. Dan segala rencana, segala program kehidupannya, Tuhan memberkati dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah kehidupannya. Untuk dia boleh memperoleh kehidupan yang kekal sebagaimana janji firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada yang perlu doa? Ada yang sakit? Ada yang apa? Tidak ada? Mudah-mudahan kita semua sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan lah. Ya, kebetulan hari ini tadi kita melihat bahwa ada ya, setialah dalam pelayanan saudaraku sekalian supaya pelangkaran ini penuh kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kita menyelusup ke dalam saudara, yang tadi juga itu datang orang tua yang dibawa Pendeta Kennedy itu, saudara, orang yang sangat susah, nggak mendengar lagi, rumahnya juga susah, dia sakit-sakitan, makanya ada Tuhan berkata Yesus ini, engkau jangan membedakan manusia. Ya. Engkau katanya kalau datang orang yang terpinggirkan, yang tidak dihormati, yang seperti terbuang, kita harus layani. Ya. Bukan karena harus pakai dasi juga dilayani sih ya. Ya, kalau segala sesuatu Tuhan yang menentukannya. Amin. Amin. Tadi pagi juga saudara, firman Tuhan berkata kita harus menjadi pelayan dan bersaksi. Sama dengan hari ini. Kita jangan tinggal diam. Kita harus berbuah. Kita harus seperti bukan kelapa sawit, tapi kurma. Haleluya. Kurma itu mendalam. Tuhan Yesus juga bilang, lemparkan jalamu ke lebih yang dalam. Dalam. Sampai akarnya menemukan saudara, yaitu air, baru dia bertumbuh. Dan apa yang di atasnya dia sikat semua. Ya, batu-batu itu dia usir semua kalau dia sudah mendapat air. Dan akhirnya kurma itu, saudara, tidak mudah tumbang. Dia paling oleng-oleng begitu. Tidak mudah patah. Dan jadilah menjadi kayu. Aras dari Libanon. Tidak cepat busuk. Dan digunakan untuk bangunan-bangunan yang istimewa. Saudara juga harus seperti itu. Dan kita semua, amin, menjelang kehadiran Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, tetap tekun sama Tuhan.
Zaman-zaman ini adalah zaman nampaknya dunia ini sedang gelisah. Saudara baca di situ, saudaraku sekalian, karena dia enggak dikasih sesuatu, dimasukkan di bawah lantai rumahnya dan disemen. Coba bayangkan tuh. Suaminya dibakar, istrinya dibunuh, dimasukkan ke dalam koper. Tidak ada lagi saudara, memang kegelisahan, tapi saya yakin orang percaya adalah orang yang damai sejahtera. Tepuk tanganlah sedikit. Tuhan memberkati Pak Pendeta ya, Tuhan memberkati. Dan jangan jemu-jemu datang ke sini. Haleluya. Kami yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan selamat, dan biarlah tangan Tuhan yang berlobang paku menuntun engkau sampai ke tempatmu. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat ini. Berkat kasih, anugerah, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan kasih-Nya yang tiada pernah berkesudahan itu, dan damai dan kasih yang besar, biarlah senantiasa hidup dalam kehidupan kita, rumah tangga, anak-anak, dan studi setiap anak-anak kita dalam pekerjaanmu, usaha pelayananmu. Dan diberkatilah bakulmu, diberkatilah engkau di ladang dan di kota. Diberkatilah segala ternakmu, diberkatilah segala program dan rencanamu. Dan persekutuan Roh Kudus bagi kita sekalian, Maranatha, Yesus datang menjemput kita setiap orang percaya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Dia kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima